Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 575 Surga Bawah Tanah. Lin Yu melihat bahwa He Jinqi telah dengan sengaja menjualnya kepadanya, dan tidak bertanya banyak. Mengetahui bahwa He Jinqi tidak akan membohongi dirinya sendiri, lalu pergi mencari tempat untuk makan bersama He Jinqi, dan berbicara tentang masa lalu. Lin Yu berbicara tentang berperang dengan berani di pegunungan Jinmen. He Jinqi tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya pada pemandangan monyet raksasa. Dia tertegun, dan dia terus mengacungkan jempol Lin Yu, mengaguminya. Kakak kedua, kamu sangat mengagumkan. Saya masih muda ketika saya masih muda. Benar saja, setiap sampah memiliki limbahnya sendiri, dan orang-orangnya yang mengagumkan semuanya sama. Kadang saya berpikir, apakah Anda benar-benar akan menjadi saudara kedua saya? Menurutnya, kemampuan luar biasa dan semangat heroik Lin Yu terlalu mirip dengan tuan keduanya. Lin Yu tidak bisa menahan senyum ketika dia mendengar ini. Dia tidak tahu apakah Brother Jiarong adalah darah keluarga He, tetapi Lin Yu pasti tidak. Saya ingat bahwa tes garis ayah yang disebutkan He Zizhen kepada saya terakhir kali belum terwujud, dan saya tidak dapat menahan perasaan sedikit menyesal, dan bertanya kepada He Jinqi, Jinqi, apakah He Erie tidak kembali kali ini? Bagaimana mungkin ada waktu untuk kembali? He Jinqi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Aku merindukan majikan kedua. Aku bertanya padanya bulan lalu. Dia berkata bahwa dia tidak akan kembali selama festival pertengahan musim gugur. Dia berkata itu tidak cukup. Sekarang perbatasannya terganggu. Pasukan juga muncul, seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu, terutama sejak majikan keduaku telah direkrut terakhir kali. Jadi kelompok anak nakal yang dipaksa ini menjadi semakin sombong. He Jinqi sepertinya telah memikirkan sesuatu, wajahnya berubah, dan dia menundukkan kepalanya secara misterius ke Lin Yu dan berkata, kakak kedua, apakah menurutmu benar-benar ada sesuatu di luar akal sehat di dunia ini? Dengarkan bawahan majikan kedua saya, orang-orang di perbatasan agak sesat. Kekuatan dan kecepatannya sangat tidak manusiawi. Lin Yu sedikit mengernyit, memikirkan Liga Master Pedang Jepang, dan kemudian Sen Mukoji. Dia tahu bahwa sebagian besar orang sesat yang He Jinqi katakan berasal dari Liga Master Pedang, tetapi untuk kekuatan lain yang disebutkan oleh He Jinqi, Lin Yu tidak tahu banyak tentangnya. Mungkin ada beberapa organisasi dan kekuatan di negara lain. Lagi pula, dokumen tentang garis hidup China yang dicuri dari China oleh organisasi Senmu masih belum diketahui. Banyak negara pasti ingin sekali menemukannya, untuk menahan China. Sebagai salah satu lokasi terakhir di mana dokumen mungkin disembunyikan di perbatasan China, tentu akan ada perselisihan terus-menerus. Diperkirakan ini juga alasan mengapa He Zizhen dikirim ke sana. He Jinqi tidak menunggu jawaban Lin Yu setelah mengatakan itu, dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, dan berkata, lupakan, kamu hanya meminta apa-apa. Meskipun orang-orang ini tidak normal bagiku, mereka seharusnya bukan apa-apa bagimu, karena kamu lebih baik dari kamu. Mereka juga sesat. He Jinqi ingat bahwa Lin Yu telah membalas dendam dan memilih seluruh Rising Sun Jingwu Martial Arts Hall. Dia tidak bisa membantu tetapi diam-diam bergosip. Bagaimanapun, He Jinqi telah berperang melawan sekelompok orang itu, dan secara alami mengetahui kekuatan kelompok orang Jepang, dan Lin Yu bisa mereka dihancurkan oleh satu orang, dan keterampilan mereka menakutkan. Namun, untuk tujuan melindungi Lin Yu, tuan ketiga dari keluarga He Ziheng, menyatakan bahwa Lin Yu hanyalah beberapa murid di sekolah seni bela diri. Itu tidak dibesar-besarkan seperti rumor dunia luar. Untuk menjaga reputasinya, pihak Jepang juga tidak ada pengumuman, jadi hanya sedikit orang yang tahu kebenarannya. Seandainya bukan karena Li Qianhao, yang telah menyaksikan keseluruhan proses,
menggambarkan situasi dengan He Jinki dengan jelas. He Jinki akan menjadi luar biasa. Setelah keduanya makan, melihat bahwa sudah lewat pukul 7, tidak ada penundaan lebih lanjut, dan mereka berangkat ke surga bawah tanah. He Jinki mengemudi selama 1 jam, dan membawa Lin Yu ke kota pemandian di pinggiran kota. Saya melihat kota pemandian ini menempati area yang kecil, dengan total hanya 2 lantai, dan dekorasinya sangat sederhana, tidak jauh lebih baik dari toko kecil dengan merek pemandian umum di pinggir jalan. Dan dalam jarak 1 kilometer dari kota pemandian ini, tidak ada bangunan lain, hanya berdiri sendiri di sini, yang terlihat agak aneh. Lin Yu tertegun ketika melihat pemandangan ini, dan mengerutkan kening karena terkejut dan berkata kepada He Jinki, "Jinki, ini adalah taman bawah tanah yang kamu bicarakan, atau kamu ingin mencucinya sebelum pergi ke taman bawah tanah? Mandi. Apa yang kamu inginkan, saudara, ini surga bawah tanah." He Jinki tersenyum pada Lin Yu. Lin Yu mengerutkan kening saat mendengar ini dan sepertinya menyadari sesuatu, dan berkata dengan suara yang dalam, "Mungkinkah tempat ini awalnya adalah surga, tetapi sekarang telah dihancurkan? Tidak heran daerah sekitarnya begitu kosong. Bagaimana bisa ada surga? Ini surga bawah tanah." He Jinki memarkir mobil di pintu masuk kota hiburan, menunjuk ke kota pemandian, dan membawa Lin Yu langsung ke kota pemandian. Begitu dia masuk, seorang pelayan muda menyapanya dan tersenyum antusias, "Apakah kalian berdua sedang mandi?" He Jinki tidak menjawab, dan langsung mengeluarkan kartu hitam dari tangannya dan menyerahkannya padanya. Pelayan melihat perubahan tiba-tiba pada warna di belakang kartu, dan senyum di wajahnya tiba-tiba menghilang. Ekspresi seluruh orang menjadi sangat dingin, benar-benar berlawanan dengan ekspresi sebelumnya. Chong Lin Yu dan He Jinki mengulurkan tangan mereka dan berkata dengan sungguh-sungguh, tolong ikuti aku." Setelah berbicara, dia membawa Lin Yu dan Jinki langsung ke pemandian di dalam. Lin Yu tidak bisa menahan rasa curiga, dia tidak tahu bagaimana pelayan itu berubah begitu banyak, tetapi dia tidak banyak bertanya, dan berjalan dengan cepat bersama pelayan itu. Mungkin karena keterpencilan kota pemandian ini, tidak ada orang di pemandian, tetapi air di kolam sangat panas dan mengepul. Pelayan membawa Lin Yu dan He Jinki melalui kamar mandi dan berjalan ke ruang ganti di dalam, tanpa stagnasi, dia berjalan langsung ke arah dinding di sisi ruang ganti. Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, bertanya-tanya apa yang akan dilakukan pelayan itu. Setelah pelayan berjalan ke dinding, dia mengulurkan tangan dan menyentuh dinding, hanya untuk mendengar derak keras, dan sebuah pintu tiba-tiba muncul di dinding, perlahan-lahan bergerak ke dalam. Kemudian sebuah lorong megah muncul di depan Lin Yu dan He Jinki. Kedua sisi lorong ditutup dengan ubin keramik bermutu tinggi dan wallpaper beludru bermotif. Di kedua sisi lorong terdapat 2 baris lampu dinding kuningan yang dibuat dengan indah. Dekorasi seluruh bak mandi hanyalah sebuah dunia yang berbeda. Lin Yu tidak bisa menahan tercengang, tetapi dia tidak menyangka akan ada gua di bak mandi kecil yang tampaknya tidak mencolok ini. Tidak heran dia berkeliling bertanya kepada orang-orang tentang surga bawah tanah, tetapi tidak ada yang tahu. 2. Tolong. Pelayan dengan hormat, Chong Lin Yu dan He Jinki memberi isyarat. "Ayo pergi, saudara kedua." He Jinki tersenyum, melemparkan kunci mobil ke pelayan, lalu menyeret Lin Yu berjalan langsung ke lorong. Begitu mereka memasuki lorong, gerbang batu di belakang mereka berderak lagi dan ditutup rapat. Lin Yu ingin bertanya kepada He Jinrong apa sebenarnya tempat ini, tetapi dia tahu segalanya setelah dia masuk, dan tidak banyak bertanya, hanya mengikuti He Jinki dan berjalan masuk dengan cepat. Seluruh jalannya sangat pendek. Kamu harus belok kanan setelah masuk. Begitu kamu masuk, kamu bisa melihat gerbang tebal di dalamnya. 2 pria besar berjas hitam berdiri di depan gerbang dan melihat Lin Yu dan He Jinki mengulurkan tangan ke arah mereka,
lalu mereka memberikan kartu hitam di tangan He Jinki, mengambil foto di instrumen di tangannya, dan mendengar instrumen itu mengeluarkan bunyi bip, lalu mereka dengan cepat membuka pintu. Biarkan Lin Yu dan He Jinki masuk. Bahkan sebelum Lin Yu dan He Jinki memasuki pintu, mereka mendengar suara yang sangat hidup dari dalam. Setelah berjalan beberapa langkah, melewati lorong gelap pendek, mata mereka tiba-tiba berbinar. Saya melihat tangga spiral muncul di depan mereka saat ini, dan di bawah tangga ada aula yang didekorasi dengan megah. Dari perspektif luas lantai saja, area aula ini mungkin lebih besar dari ruang perjamuan manapun di hotel manapun di China, cukup untuk menampung ribuan orang, dan ketinggian lantai aula ini sangat tinggi, dengan ketinggian 3 lantai. Ini juga Lin Yu dan alasan mengapa Shen Yuxuan perlu menuruni tangga. Saya melihat bahwa seluruh aula dipenuhi dengan minuman, rehat teh dan makanan dingin di kedua sisi, dan sekelompok orang kaya dan mewah berdiri di bawah, berkumpul bersama, memegang anggur dan berbicara satu sama lain, berbicara dan tertawa. Sepertinya pertemuan orang kaya. Di sisi lain aula terdapat rest area khusus, area biliar kelas atas, area simulasi golf, dan area judi yang penuh dengan meja judi. Bagaimana, kakak kedua? Oke. Melihat Lin Yu tampak sedikit terkejut, He Jinki tersenyum padanya. Ini adalah surga bawah tanah yang selama ini aku cari. Dulu aku sering datang untuk bermain ketika tidak ada pekerjaan, tapi majikan keduaku mempelajarinya. Setelah beberapa pelajaran, aku akan melakukannya lagi. Saya tidak berani datang. Saat dia berkata, dia tersenyum dan berkata, tapi kali ini berbeda. Ini bukan untukmu. Mengapa tuan keduamu tidak mengizinkanmu datang? Alis Lin Yu sedikit berkerut. Sepertinya tidak ada yang salah dengan tempat ini. Bukankah itu hanya tempat berkumpul rahasia untuk orang-orang kelas atas? Satu-satunya hal yang tidak begitu bagus mungkin adalah area perjudian. He Jinki tidak menjawabnya sama sekali, dan berteriak dengan semangat di lantai bawah, tuan kecil sudah kembali. Ketika dia mengatakan itu, dia menyeret Lin Yu ke bawah. Ekspresinya sangat bersemangat, dan dia jelas tidak sabar untuk kembali ke sini lagi. Oh, bukankah ini seberapa besar dan mudah? Bukankah kamu sudah bersumpah tidak akan pernah datang ke tempat ini lagi? Kenapa kamu datang ke sini lagi hari ini? Begitu Lin Yu dan He Jinki tiba di lantai bawah, mereka mendengar suara sedikit sarkasme tiba-tiba di belakang mereka, dan mereka terdengar sangat akrab. Lin Yu dan He Jinki berbalik dan menemukan bahwa Zhang Yitang lah yang berbicara. Pada saat ini, Zhang Yitang juga terikat pada seorang wanita cantik yang mengenakan rok pendek berwarna merah muda dan jubah bulu angsa. Dadanya menempel di lengan Zhang Yitang tanpa ampun, terlihat sangat intim. He Jinki tidak terkejut ketika dia melihat Zhang Yitang, tetapi ketika dia melihat wanita itu, dia merasa sangat terkejut. Kemudian jejak kemarahan tiba-tiba muncul di wajahnya, dan wanita dengan pakaian bedak itu mengutuk dengan marah, jalang. He Jinki, kau sangat baik pada pacarku. Ekspresi Zhang Yitang menjadi dingin, dan dia berteriak pada He Jinki, kian-kian mencampakkanmu, itu berarti kamu tidak berguna. Persetan dengan ibumu. He Jinki berteriak dengan marah, pelacur ini aku lelah bermain lama. Aku yang memakai sisa sepatu rusak, Zhang Yitang, aku tidak berharap kamu baik-baik saja dengan ini. He Jinki, apakah kamu tidak berani mengalahkanmu ketika kamu sudah tua? Zhang Yitang mendelik, mengepalkan tinjunya untuk memberi isyarat. Hanya kamu sampah, juga layak. He Jinki mendengus dingin, tanpa rasa takut sedikit pun di wajahnya. Yitang. Pada saat ini, tiba-tiba ada teriakan dari belakang Zhang Yitang, dan kemudian dia melihat seorang pria berwajah persegi, berwajah pucat berjalan perlahan. Itu adalah sepupu Zhang Yitang, Zhang Yiting. Lin Yu sedikit terkejut ketika dia melihatnya, jelas dia tidak berharap dia ada di sini. Tuan Ho, jangan datang ke sini tanpa cedera. Zhang Yiting menyapa Lin Yu, menyipitkan matanya saat dia berbicara,
dan cahaya dingin bersinar, Zhang Yiting masih menggelitik giginya ketika dia ingat bahwa Lin Yu telah menjadi pusat perhatian pada lelang terakhir dan merampok Dewa Raja. Dan bahkan jika tidak ada insiden seperti itu, kedua belah pihak sudah memperdalam keluhan mereka, dan keluarga Zhang dan Lin Yu secara alami tidak dapat ditoleransi ketika mereka bertemu. Halo yang di sana. Lin Yu tersenyum tipis padanya, menyapa, lalu mengabaikan mereka berdua lagi, menyeret He Jinqi ke samping, dan bertanya dengan suara rendah, "Jinqi, gadis itu adalah mantan pacarmu?" "Apa mantan pacar itu perempuan jalang?" He Jinqi berkata dengan marah, giginya terkatup dan matanya terbakar. Ini adalah pertama kalinya Lin Yu melihat He Jinqi, yang tidak pernah peduli tentang wanita, memiliki temperamen yang besar untuk seorang wanita, dan tahu bahwa Jinqi seharusnya benar-benar tersentuh oleh wanita ini. Lin Yu menepuk pundaknya dengan ringan, tanpa banyak bicara, melihat bahwa itu sudah jam 7:30, dia melirik ke aula dan tidak melihat mawar, tetapi melihat tirai merah besar tergantung di tengah tempat. Seluruh tirai merah membentuk lingkaran, melingkari silinder beberapa meter persegi di tengah lapangan. Namun, karena tirai merah itu buram dan tebal, mustahil untuk melihat apa yang ada di dalam tirai merah tersebut. "Jinqi, apa isinya?" Lin Yu mengaitkan He Jinqi ke samping dan bertanya dengan curiga. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.